Shalom semuanya. Shalom. Ya, Shalom, shalom, shalom. ya. Sebelum kita mau mulai ibadah kita satu dalam doa. Kinana mata karabasika. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur siang hari ini Tuhan. Tuhan boleh kumpulkan kami kembali beribadah bersama-sama. Diam di kaki-Mu Tuhan untuk memuji menyembah Kau. Mendengar tuntunan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Bapa. Kami boleh dibelajar, dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Sehingga sungguh Bapa kami boleh semakin diperjelas tentang panggilan dan karunia Tuhan sudah percayakan bagi kami untuk kami semakin bertajam Tuhan. Semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah melalui firman ini kami diperlengkapi lebih lagi Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang melayani siang hari ini. Bapak Pendeta Markus Tuhan, urapi hamba-Mu dengan pengurapan yang lebih lagi dari surga sehingga mengurapi mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, sehingga firman yang diberitakan berasal daripada Tuhan, dan semuanya kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Teddy Tuhan yang akan memimpin pujian penyembahan. Kami percaya Engkau telah hadir di tempat walaupun kami berbeda tempat satu sama lain Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Rapi hamba-Mu Pak Teddy Bapa ketika akan memimpin pujian penyembahan. Biarlah Roh Kudus mengurapi dia Bapa. Roh Kudus memimpin. Dan kami juga Tuhan ketika memuji menyembah Engkau kami percaya di rumah kami atau di kantor kami Tuhan, hadirat-Mu memenuhi kami, melingkupi kami. Sehingga melalui pujian penyembahan ini Tuhan kami disegarkan dan dikuatkan. Dan kami semakin boleh terus Bapa memiliki kerinduan untuk menyenangkan kami Tuhan. Melalui pujian penyembahan kami Tuhan. Dan begitu juga kami boleh Tuhan dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan yang kami akan dengarkan Tuhan siang. Bapa di dalam surga kami berdoa Tuhan untuk jaringan internet. Kami percaya Tuhan yang tutup bungkus Bapa. Dan Engkau yang terus menjaga jaringan kami ini tetap ada pada tempatnya Tuhan. Sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan boleh beribadah Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tidak ada gangguan satupun Tuhan. Terima kasih ya Bapak di dalam surga. Kami berdoa untuk teman-teman kami Tuhan. Engkau yang mengingatkan mereka untuk join bersama-sama dengan kami. Memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami serahkan, kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan Kak Ida. Terima kasih Kak Ida. Shalom saudara-saudara terkasih POPM. Mari siapkan hatimu datang ke hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Jika kondisimu saat ini belum berubah, masalah tetap ada, pergumulan tetap ada, mari datang dengan penuh kerinduan. Fokus dulu sama Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita belajar lagu baru. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagi setiap kami Tuhan. Karyamu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Mari bawa hatimu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau
terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari datang dengan ucapan syukur. Syukurku membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Engkau yang melihat setiap hati kami, Tuhan. Karyamu indah bagiku, menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Mari bawa hatimu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bawa ku erat di hadirat-Mu. Hati kami persembahan bagi-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwa kami tenang, Tuhan. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku,
selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Benar Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau hadir di setiap tempat kami Tuhan. Engkau hadir di rumah-rumah kami Tuhan. Engkau hadir di setiap kantor-kantor di mana kami berada. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau yang layak kami andalkan Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu andalkan, satunya yang ku percaya, Kau sumber kekuatan, pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa dan pelanggaran setiap kami Tuhan. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang akan disampaikan oleh Pastor Mas Markus Simanjuntak. Urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan Tuhan, semua berasal daripada-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk dapat meresponi setiap panggilan Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami juga akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Pastor. Shalom, terima kasih Pak Teddy, dan salam Bapak Ibu, Halo. saudara sekalian kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini turut dengan tema yang sudah disampaikan, yaitu apa panggilan dan karunia yang setiap orang percaya miliki. Karena saya hari ini akan lebih banyak sampaikan karena topiknya cukup lebar ya. Tapi saya akan berusaha untuk zoom in saja, yaitu perintah Yesus tentang karunia rohani. Tapi sebelumnya, izinkan saya membagikan firman dulu sebagai dasarnya, yaitu dikatakan di dalam
Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-16 ya. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Jadi kita baca begini ya, daripadanyalah seluruh tubuh menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, seluruh tubuh ini dijelaskan yaitu rapi tersusun. Pertama, yang kedua, diikat menjadi satu. Apa ikatannya? Pelayanan semua bagian anggota-anggotanya dan seturut dengan kadar pekerjaan anggota-anggotanya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa tubuh komunitas rohani, baik itu gereja, baik itu kelompok kecil, kelompok pemuritan, atau persekutuan orang percaya, dikatakan bahwa kalau tubuh ini mau bertumbuh dan menerima, membangun dirinya dalam kasih, maka dia perlu ada persyaratan. Pertama, rapi tersusun, artinya seperti tubuh kita ini, dia memiliki ikatan satu sama lain, ya. Jadi nggak sembarangan kita ini semuanya jalan masing-masing, sendiri-sendiri, ya. Kepala kita nggak ada pagi-pagi bangun, kepala kita rasanya nggak mau bangun, tapi tangan kita udah kemana-mana jalan, lalu sikat gigi, nggak bisa. Pasti semuanya harus bergerak bersama-sama, dipimpin oleh kepala. Lalu dikatakan diikat oleh satu. Apa itu yang mengikat kita? Yaitu seperti dikatakan dalam ayat di atasnya, seperti sendi yang saling melengkapi. Berarti kan tubuh kita ini kayak tulang ini ya. Kalau saya perlihatkan sekarang, kalau tulang ini antara ruas satu ya dengan hasta ya, ini kan ada sendi. Nah, sendi inilah yang disebut sebagai pelayanan tubuh. Oke? Jadi kalau kita nggak punya sendi ya, bayangkan orang yang lagi rematik atau kena asam urat gitu kan. Itu karena apa? Sendinya terganggu. Nah, sendi ini yang bisa membuat kita jadi luwes. Jadi pelayanan tubuh itu setiap anggota. Jadi misalnya gini, Ibu Maya itu anggota. Pak Teddy itu anggota. Ibu Ida itu anggota. Jadi tapi anggota ini bagaimana bisa membuat nanti tubuh dari POPM ini bertumbuh cuma satu. Ketika masing-masing anggota ini menyadari dia harus rapi tersusun dulu. Jadi kita tahu ada kepalanya, ada otoritasnya, ya tentu kepalanya adalah Kristus, tetapi kemudian struktur otoritasnya apa? Nah, lalu kemudian masing-masing ini diikat oleh apa? Oleh pelayanan. Nah, pelayanan itu dikatakan rapi tersusun, diikat jadi satu sesuai dengan kadar karunia. Jadi nggak semua terpanggil untuk berkhotbah, walaupun semua kita dipanggil untuk memberitakan firman, memiliki kecakapan di dalam membagikan firman, tetapi kan ada level-levelnya. Mungkin untuk level yang kelompok kecil ya, dia kemampuannya mungkin hanya sebatas dia bisa mengerti perlengkapannya, misalnya hermeneutika dasar. Tapi nanti ketika dia sudah mulai memimpin sebuah departemen, misalnya departemen musik, ya, departemen anak, maka dia harus memiliki kecakapan dalam berkhotbahnya dengan hermeneutika atau penafsiran yang lebih baik. Tetapi kalau dia sudah sampai harus berkhotbah dalam jemaat, maka tidak bisa tidak, dia harus memiliki standar kualifikasi dan perlengkapan dasar teologi yang baik. Nah, ini jadi kayak gitu tuh. Ya, kita bisa melihat rapi tersusun, tetapi oleh kadar masing-masing anggotanya. Nah, disinilah kita kemudian menemukan apa yang dikatakan sebagai pelayanan tubuh. Pertanyaannya, Pak Markus, apakah setiap kita ini punya karunia ya yang akan dipakai? Jawabannya ya. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Kalau kita melihat 1 Korintus 12 ini adalah gambaran mengenai bagaimana Tuhan memakai setiap anggota. Dikatakan kamu semua, ya ayat 27, oke, kamu semua adalah
tubuh Kristus. Kamu semua, berarti ini semua jemaat, tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi saya sudah jelaskan tadi anggota itu ya. Dan Allah telah menetapkan beberapa dari jemaat itu sebagai rasul. Nah ini dia tadi, struktur otoritas. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia. Jadi baru kemudian karunia-karunia itu dikenali dan ada kadar-kadar tertentunya. Dikatakan, adakah mereka semua rasul? Tidak. Atau nabi? Atau pengajar? Tidak. Jadi artinya ada kadar-kadar yang tertentu, dan dikatakan, adakah mereka semua mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat? Untuk menyembuhkan? Untuk berkata-kata? Tidak. Dengan kata lain bahwa kita nggak bisa memaksa karunia tertentu itu kepada seseorang. Nah, yang dia harus sadari, dia pertama ditempatkan di dalam tubuh. Saya ambil contoh yang paling gampang lah, gereja ya. Karena gereja ini kadang-kadang sekarang sudah jadi cuman sekedar orang datang tempat untuk ibadah. Padahal sebenarnya dia itu adalah struktur tubuh yang hidup, organisme. Jadi dia bukan sekedar tempat atau gedung, tetapi dia adalah tubuh, umat yang terikat, rapi tersusun. Nah, di gereja kita bisa melihat setiap orang itu anggota. Tetapi setiap orang harus, saya mau menekankan kata ini, harus berfungsi. Walaupun fungsinya itu tidak sama satu sama lain, tetapi dia harus berfungsi. Itu tidak boleh tidak. Dan untuk fungsi itu, Tuhan sudah kasih mereka karunia. Jadi panggilan pertama kita apa? Nggak semua orang terpanggil untuk menjadi gembala. Tetapi semua orang bisa memiliki panggilan untuk menuntun orang atau menolong seseorang, memberikan nasihat rohani kepada orang lain. Oke, jadi kita jangan mengasosiasikan sebuah panggilan itu langsung kepada panggilan vokasional, panggilan pelayanan sepenuh waktu. Enggak. Ya, ada orang yang dipanggil memang sebagai pengusaha, ada orang yang dipanggil sebagai kreatif, ada orang yang dipanggil sebagai administrator. Gitu ya. Jadi semua orang tidak dipanggil untuk menjadi pelayan vokasional di dalam gereja dalam arti full time, oke? Tetapi setiap orang turut bekerja, terlibat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita, bagaimana kita bisa mengenali? Nah itu ya, tadi jadi panggilan kita, setiap orang adalah panggilan tubuh. Saya mau lebih general ya, panggilan kita adalah panggilan tubuh. Setiap orang berfungsi. Misalnya Pak Teddy berfungsi sebagai worship. Jadi dengan keahlian, kemampuannya, dia menyumbangkan kemampuan itu untuk memperlengkapi jemaat. Bukan hanya untuk main musik, tetapi juga seandainya ada orang yang mau direkrut untuk main musik, dia harus menjadi orang yang bertanggung jawab untuk, bagaimana saya ajarin kamu bagaimana bisa mimpin, penyembahan, main musik, dan juga mungkin kalau ada sekelompok orang. Nah itu dia. Dan di sini pasti Tuhan memperlengkapi dengan karunia dan talenta. Oke, saya mau membedakan antara kemampuan fisik atau kemampuan secara naluriah, natural, yang kita kenal sebagai istilahnya talenta. Oke, sebenarnya saya nggak terlalu senang dengan kata talenta karena kalau kita bicara talenta dalam konteks Matius itu sebenarnya berbicara mengenai pertama itu uang, ya. Yang kedua itu bicara mengenai, jadi bukan talenta itu langsung kepada natural ability kita, tetapi itu adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita dalam bentuk uang, dalam arti itu sesuatu yang berharga. Oke, nah apa itu? Itu melibatkan semua panggilan, karunia, kemampuan natural, semuanya itu tergolong di dalam satu kata yaitu talenta. Nah, jadi talenta itu bukan berarti cuma kita bedain antara rohani dan yang non rohani, enggak. Gitu, enggak. Jadi kita, di Alkitab jelas ya, karunia-karunia rohani itu ada 3 bagian besar penjelasannya. 1 Roma 12. Di Roma 12, setelah kamu bertobat, terjadi perubahan pikiran, kamu dipanggil untuk terlibat di dalam rumah Tuhan. Itu jelas sekali. 1 Korintus 12 juga yang sama. Kamu dipanggil untuk pelayanan tubuh. Efesus pasal yang keempat juga panggilan tubuh. Jadi
gereja itu atau tubuh Kristus itu jelas sekali panggilannya, dan setiap orang yang diselamatkan, jadi itu persyaratan sebagai tubuh Kristus, anggota-anggotanya itu harus lahir baru. Oke. Nah, setelah dia lahir baru, dia harus terpanggil untuk menyumbangkan bagian kontribusi, gitu loh kira-kira. Apa kontribusinya? Nah, itu seturut dengan karunia dan kapasitas. Di dalam Roma 12 ayat 3 dikatakan, kamu jangan berpikir lebih tinggi daripada adanya kamu. Gitu ya. Jadi, aduh saya harusnya terpanggil sebagai pengkhotbah. Padahal dia baru bertobat gitu. Nggak bisa. Dia harus dipersiapkan gitu. Mungkin betul dia panggilannya ke sana, tapi dia perlu waktu untuk dipersiapkan. Nah, jadi itu yang pertama. Setiap orang terpanggil di dalam pelayanan tubuh. Nah, lalu untuk pelayanan tubuh ini Tuhan berjanji memberikan karunia-karunia rohani. Pertanyaannya selalu adalah, apa karunia rohani saya? Nah, karunia rohani kita lihat itu ada dalam Roma 12, ya. Lalu kemudian 1 Korintus 12, lalu kemudian Efesus pasal yang keempat, dan juga dalam kitab Petrus. Jadi di sini kita bicara mengenai karunia-karunia itu adalah karismata, yaitu karunia-karunia rohani yang menjadi pemberian Allah khusus untuk gereja. Nah, di situ ada 1 Korintus 12, ada 9 karunia, di dalam karunia di Roma 12 juga adalah susunan karunia, tetapi di situ ada juga karunia-karunia lain seperti apa? Karunia kepemimpinan. Nah, ada karunia hidup miskin, karunia bermurah hati, karunia untuk memberi nasihat. Ini karunia melayani, ya. Jadi ini karunia-karunia yang melengkapi. Jadi ada satu survei atau satu metode yang mengatakan ada 49 karunia yang ada di dalam manusia ini, ya, yang bisa kita dibagi jadi 7, ya. Peter Wagner membagi itu menjadi per 7 kelompok. Nah, kalau natural ability itu seperti misalnya nyanyi gitu ya, atau kemampuan motorik, kemampuan perseptif, itu semua natural ability. Dan tidak semua orang memiliki natural ability yang sama. Oke ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apa panggilan saya? Oke, satu udah kejawab. Panggilan saya adalah menjadi anggota yang aktif di dalam tubuh untuk memberi kontribusi kepada tubuh itu berkembang. Jadi makanya Bapak Ibu, bila ada anggota yang tidak aktif, itu sama dengan apa? Kanker. Kanker. Dia datang hanya untuk mengambil. Apa yang saya bisa dapat dari tubuh itu? Itu kan kanker. Karena dia nggak pernah mengkontribusi. Kalaupun dia kontribusinya adalah kontribusi yang merusak. Gitu. Jadi sayangnya gereja tanpa sadar atau pemimpin rohani tanpa sadar menginginkan zamannya cuma jadi cancer. Datang saja sebagai penonton, bukan sebagai partisipan. Kalau kita melihat banyak orang yang sebagai partisipan, ya, gereja itu atau kelompok itu banyak partisipannya, jarang sekali ribut. Yang ribut itu kalau yang banyak protes itu kalau yang umumnya terlalu banyak pengikutnya, terlalu banyak bukan pengikut, terlalu banyak penontonnya. Gitu. Penontonnya terlalu banyak. Jadi kalau penonton kan paling tahu protes ya. Kalau kita nonton bola gitu kan ya. Harusnya si Anu mau nendang begini. Coba lu main di atas gitu loh. Di dalam di lapangan sana baru ketahuan gitu kan. Nah, kalau kita orang yang bermain partisipan bukan sebagai penggembira, maka kita akan tahu betapa beratnya sebuah pekerjaan Kristus itu. Ya. Nah, sekarang kalau kita mendapat karunia, gimana Pak? Pertama, setiap orang, Alkitab berkata, mendapatkan karunia-karunia rohani untuk pekerjaan pelayanan. Oke? Nah, bagaimana sikap kita terhadap apa perintah Kristus terhadap karunia rohani? Oke, yang pertama, kita harus sungguh-sungguh mengusahakannya. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 31, Rasul Paulus mengatakan untuk mengenai karunia rohani, ya, ada dua, 1 Korintus 12 ayat 31 dan 1 Korintus 14 ayat 39. Bahwa karunia rohani harus diusahakan. Oke, perjanjian baru
mengindikasikan setiap orang percaya harus menginginkan hal-hal yang sifatnya supranatural. Gitu. Jadi bukan cuma yang natural, hal yang supranatural. Dan karunia tidak dirancang untuk membawa manfaat langsung kepada yang punya karunia itu. Hati-hati. Karunia bukan untuk keuntungan yang si pemilik, tetapi untuk orang lain. Dan digunakan dengan kerendahan hati. Jadi bukan untuk cari duit. Nah, kira-kira begitu. Ya, bukan untuk cari duit. Untuk memberkati orang lain dan dengan kerendahan hati. Jadi kata zelot atau zeloo ya di dalam bahasa Yunani itu dipakai untuk memakai kata usahakanlah dengan sungguh-sungguh. Artinya punya keinginan besar untuk dipengaruhi dengan sangat oleh karunia itu. Itu yang pertama. Jadi usahakan, inginkan. Yang kedua, kita mesti inginkan. 1 Korintus 14 ayat 1. Inginkanlah karunia-karunia itu. Karena tujuannya saya mau jadi berkat. Jadi untuk saya jadi berkat, saya mesti punya sesuatu yang saya pakai untuk memberkati. Nah contoh, walaupun karunia, ada yang mengatakan, Pak, kalau orang itu murah hati itu karunia apa bukan? Satu, itu karakter. Tetapi juga ada orang yang memiliki karunia memberi dengan dia memberi dari kemiskinannya seperti jemaat Makedonia atau dari kelimpahannya dengan dia nggak usah ada saya punya orang yang kayak gini, dia nggak takut karena yang penting dia tahu bahwa itu dari Tuhan. Ketika dia tahu bahwa ini Tuhan mau, waduh, dia nggak tedeng-aling-aling, langsung lakukan, gitu ya. Jadi ini kepada orang lain belum tentu mudah begini, dan dia lakukannya dengan sukacita. Dia lakukannya itu dengan sukarela, gitu ya. Nah, jadi sama seperti juga misalnya ada orang yang mengajar gitu ya. Saya punya karunia mengajar, itu buat saya memberi pengajaran itu adalah sesuatu yang sangat menggembirakan saya. Dunianya, adrenalinnya itu hidup gitu. Ada vibe-nya itu kelihatan ketika dia mulai ada terjun di dalam karunia tersebut. Nah, inginkanlah karunia itu ya. Dan waktu kita inginkan, bagaimana caranya menginginkannya, Pak? Satu, bangunlah keinginan, mohon, minta dulu sama Tuhan. Lalu doakan. Ya, berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, percaya bahwa engkau sudah menerima. Yang keempat, engkau dapatkan. Inginkan, minta, berdoa, percaya, dan kemudian engkau akan dapatkan. Jadi kalau engkau menginginkan itu untuk dipakai buat pekerjaan Tuhan, minta dan doakan. Dan ketika kita berdoa, kita percaya bahwa kita sudah terima. Lalu kemudian kita akan lakukan atau kita akan kerjakan. Nah, yang ketiga tadi jadi pertama menginginkan, yang kedua kita mengusahakannya, yang ketiga kita mesti mengobarkan. Kalau kita sudah punya karunia rohani, kobarkanlah itu. Di dalam 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat 6 dikatakan, janganlah engkau lalai di dalam mengobarkan karunia-karunia rohani yang sudah engkau terima lewat penumpangan tangan. Oke. Jadi di dalam, coba kita lihat ayat ini ya, 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-6. Rasul Paulus mengingatkan Timotius pada bagian akhir dari dikatakan, karena itu kuperingatkan kau untuk mengobarkan. Kata mengobarkan di sini ya, anazopureo, itu artinya membangkitkan dari yang tidak aktif gitu ya, mesti dioyok gitu ya. Jadi diaktifkan, diaktifkan. Dan dikatakan yang ada yang kamu terima dari penumpangan tangan. Nah, ini adalah
salah satu asik penumpangan tangan. Nah, tetapi orang mau ditumpang tangan kalau dia nggak aktifkan itu sama aja bohong. Itu nggak ada gunanya buat saya. Ya, banyak orang pengen ditumpang tangan, tapi nggak mau bekerja keras untuk membangkitkan karunia itu. Nah, dikatakan kamu jangan lalai. Kamu harus bertanggung jawab. Nah, bagaimana caranya, Pak, saya mengobarkan karunia itu? Pertama, bahwa yakinlah bahwa Tuhan mau kamu memanifestasikan karunia itu. Tuhan mau kamu pakai karunia itu. Ya. Tuhan mau kamu mengajar, misalnya kalau saya gitu. Jadi untuk itu saya harus yakin pertama. Yang kedua, saya pasti punya karunia itu. Gitu. Dan yang ketiga, saya tahu bahwa tidak ada yang sempurna, makanya saya perlu belajar dan saya perlu terus berkembang. Yang keempat, bahwa kita berdoa untuk kita bisa mendapatkan kesempatan kapan saja karunia ini mengalir. Ya. Karena proses atau prinsip karunia itu kayak pisau, Bapak Ibu. Pisau ya. Pisau itu kalau nggak dipakai setajam apapun itu dia akan tidak efektif. Oke, makanya saudara perhatikan ya, kalau orang yang suka motong kayu pakai kapak gitu ya, waktu dia istirahat, apa yang dia kerjakan? Dia mengasah pisau itu. Jadi kerjaannya waktu dia diem itu dia mengasah pisau itu. Lalu kemudian dipakai lagi atau kapaknya, mata kapaknya. Jadi pekerjaan kita harus terus mengasah. Ya, saya percaya seperti Pak Teddy, kalau main musik nggak mungkin ya udah tahu misalnya udah punya ini, lalu nggak pernah latihan gitu ya, nggak mungkin. Dia akan beda antara orang yang natural ability dengan orang yang belajar dan orang yang skillful. Alkitab mengatakan orang yang skillful, jari jemari yang terlatih. Dan saya percaya bahwa tidak ada orang yang bisa berkembang tanpa ngotot untuk skillful. Tujuan kita harus skillful di dalam setiap area hidup kita. Bapak Ibu yang bekerja tahu, ya kita mungkin boleh diajar sama-sama misalnya satu program, tapi ketika ada orang yang skillful di sini, dia bisa mengerti kedalaman daripada program tersebut. Jadi kita harus mengobarkan itu. Dan latihlah serta gunakanlah karunia itu kapanpun ada kesempatannya. Jadi jangan tunggu ada ibadah gitu loh. Kadang-kadang waktu kita misalnya sharing-sharing, doa, kita berdoa dan kita bisa memakai kesempatan tersebut. Dan jangan tidak peduli. Rasul Paulus menegur jemaat di dalam 1 Korintus 12. Untuk kamu jangan tidak peduli. Nah, pertanyaannya kenapa banyak orang tidak peduli? Satu, nggak punya pengetahuan. Ya seperti tadi ya, nggak tahu bahwa oh ternyata saya ini ada tuh karunia itu. Nggak pernah dikasih tahu, nggak ada informasi. Ya, tidak sadar bahwa dia itu sebenarnya sudah lahir baru, pasti Tuhan beri karunia. Dan kemudian ya, tidak ada jam terbang istilah kita kan, nggak ada pengalamannya. Walaupun dia punya. Bapak Ibu pernah nggak ikut tes-tes sesuatu ya, misalnya tes karunia. Ini salah satu cara kita untuk mengerti karunia saya itu apa. Nah, atau misalnya kalau saya juga punya berbagai macam tes ya, misalnya tes karunia untuk yang rohani. Lalu misalnya strength finder di beberapa perusahaan, strength finder itu dipakai untuk mengidentifikasi kekuatan-kekuatan dari masing-masing individu sehingga kita bisa kerja sama-sama. Ya, saya tahu ada beberapa perusahaan yang sudah korporasi yang sudah memakai ini. Nah, waktu saya di Filipina, saya di gereja di mana saya melayani itu memaksa semua pengerjanya harus tahu strength finder. Jadi itu di cubicle-nya itu dikasih tahu gitu, misalnya Markus, dia informator, dia dia adaptor gitu-gitulah ya. Jadi orang tahu oh, Pak Markus ini memang orang yang pengajar gitu ya. Dia adaptor dan gitu-gitu ya. Jadi orang tahu. Nah, ternyata antara karunia rohani dan kekuatan natural yang Tuhan beri kepada kita, itu biasanya akan klop. Kalau panggilan itu, dan biasanya ketika ini masuk dalam profesi, nah itu jadi akhirnya panggilan kita itu adalah panggilan karena karunia. Itu lebih hebat lagi. Jadi kita nggak perlu try to be anybody else.
You just be yourself, dalam arti be yourself tuh bukan, ya gue kayak gini, lu mau terima apa enggak? Bukan itu. Saya nggak bicara itu. Itu orang yang nggak mau berkembang kalau yang jadi begitu. Artinya begini, saya ini adalah seorang pengajar dengan misalnya diperlengkapi dengan kemampuan profetik. Maka saya harus aman dengan panggilan saya ini. Walaupun ada orang lain yang dia terpakai dengan cara yang lebih hebat. It's okay. Ya memang itu caranya dia, tetapi caranya saya berkontribusi dalam tubuh Kristus, tugas saya adalah bagaimana memperlengkapi jemaat untuk bisa beroperasi dalam karunia-karunia, terutama karunia profetik. Maka tugas saya memastikan gereja-gereja yang misalnya gitu ya, yang meminta saya membantu mereka untuk mereka bergerak di dalam area ini. Sehingga itulah kontribusinya kita. Nah, nanti ada orang yang kontribusinya penginjilan, ada orang yang kontribusinya penggembalaan, ada orang yang kontribusinya mengajar, ada orang yang kontribusinya merintis gitu. Nah, itu semua bisa saudara temukan orang ini, dan makin kuat dia akan makin tajam. Nah, saya kebetulan di dalam pelayanan 30 tahunan saya melewati semua 4-5 jawatan itu betul-betul dalam bentuk jawatan dan fungsinya. Tetapi saya tahu yang paling kuat itu di mana saya. Walaupun saya menjalani semua pekerjaan itu, tetapi saya tahu di mana fungsi saya yang paling kuat. Dan itulah tanggung jawab yang saya ambil. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kalau kita berbicara mengenai karunia rohani, kita harus usahakan dan kemudian jangan diabaikan. Ya, jangan anggap remeh, jangan diketawain. Apa tuh karunia-karunia gituan tuh, gitu ya. Misalnya ada orang yang, oh karunia nubuat, lu buat kali gitu. Nah, itu merendahkan. Memang ada orang yang melakukan menyalahgunakan karunia-karunia itu. Tapi kita tidak boleh merendahkan. Tetapi yang berikutnya yang saya suka adalah bagaimana kita jadi kecanduan. Nah itu, kecanduan itu artinya begini. Karena 1 Korintus 16 ayat 15 itu Paulus memakai kata kecanduan. Itu seperti kayak orang sakau. Bapak tahu sakau ya. Kalau dia udah kecanduan lalu dia menginginkan obat bius itu atau obat narkoba itu, dia akan nah, kalau saudara yang punya karunia nggak pernah dipakai karunia itu, pasti sudah jadi gelisah. Nah, itu gelisah yang benar itu. Misalnya gini, ya, Teddy ini penyembah. Tuh dia diem aja nih satu harian dia nggak nyanyi. Rasanya pasti ada yang nggak beres nih. Ada yang kurang dalam hidup saya ini. Nah, gitu. Atau dia seorang penginjil gitu ya. Ini seminggu nggak nginjil. Kayaknya ada yang sakit gitu, badannya sakit gitu loh kalau nggak nginjil gitu ya. Nah, sama ya, sama juga. Jadi kalau orang yang mengerti dan bergerak dalam karunia itu, dia ketika dia tidak lakukan, dia akan seperti orang yang sakau. Maka apa jalan keluarnya? Cuma satu jalan keluarnya. Lakukan saja karunia itu, pasti langsung sembuh dia. Ya, saya ingat satu kali saya itu ada dalam kondisi yang berat sekali, seperti udah kayak di bawah gitu. Saya udah lakukan puasa, doa, bertobatan, penyembahan, segala macam saya lakukan. Tapi ngumpet di rumah 1 minggu. Sampai kemudian pada waktu itu, pada akhirnya Roh Kudus menggerakkan saya bilang, Markus kamu keluar sekarang. Saya nggak sampai 7 hari itu saya nggak dapat jawaban. Kan jadi kesel gitu ya. Udah doa segala macam dan saya udah hampir kayak tidak nggak melakukan aktivitas umumnya itu 7 hari kan itu kayak bayangin sudah nggak kerja 7 hari gitu loh. Ya kan jadi wah ini kalau nggak dapat kan ini sia-sia. Ya saya doa dan saya apa nih Tuhan? What's going on? What's wrong? Sampai Roh Kudus menggerakkan saya. Kamu sekarang pergi. Harus saya pergi karena pekerjaan saya melayani misionaris di kampus. Saya pergi ke sana. Saya duduk aja. Ya namanya lagi orang patah semangat gitu ya. Melayani pun rasanya nggak seneng. Gitu kan? Karena saya belum dapat jawaban. Pada waktu saya duduk-duduk, ada satu orang mahasiswa, kelihatannya mukanya udah parah juga nih. Lalu dia duduk-duduk, dia ketemu sama saya, ngobrol. Terus saya bilang, Kak, boleh nggak saya curhat? Tuh, curhat nih orang. Lalu ketika dia mulai ngobrol, itu Roh Kudus menggerakkan saya. Saya tuh bisa menjawab pertanyaan dia. Dan makin lama saya makin semangat. Saudara tahu kenapa?
Karena ternyata jawaban yang keluar dari mulut adalah jawaban untuk diri saya sendiri. Tetapi Tuhan pakai orang ini untuk mengeluarkan karunia itu. Karena saya harus keluarkan untuk itu menjadi pemulihan kepada saya. Itu kayak obat buat saya. Jadi saudara-saudara, jangan mau tertipu sama iblis yang bilang gini, lu lagi patah semangat, lu jangan melayani deh. Cuti aja lu. Saya udah belajar, orang yang begini, cuti malah sesat. Malah ngaco, malah murtad. Ada satu jemaat saya akhirnya berakhir bunuh diri. Karena mulai itu, cuti lah, apalah. Nah, akhirnya lama-lama yang harusnya jadi kekuatan dia, dilumpuhkan sama si setan. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan sembarangan. Saya paling nggak suka pakai istilah cuti rohani. Nggak ada cuti rohani. Pensiun aja nggak ada kok di dalam dunia ini. Ya, itu hanya di dalam pekerjaan kita berubah tanggung jawab. Tapi tidak ada kata pensiun di dalam orang percaya. Sampai kita tua, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menjadi berkat. Amin, saudara. Nah, jadi saya tutup dengan ini. Bagaimana caranya kita mengenalinya? Biasanya ketika kita melakukan pelayanan kita, ya saudara bisa pakai tes. Ya, tes itu bisa mengenali karunia. Tapi yang paling efektif itu apa? Lakukan saja dulu panggilan saudara. Karunia itu kayak aliran listrik. Kalau dia ada kebutuhan, dia pasti cepat merespon. Nah, contoh, di dalam sebuah persoalan. Oke, saya beri kasus, saya beri case tadi sebagai penutup. Supaya saudara tahu nanti membedakan karunia-karunia. Misalnya ada orang jatuh, bawa kopi, terus jatuh, jebret, pecah, berantakan. Orang yang punya karunia pengajaran akan bilang begini, makanya, misalnya Teddy ya, makanya Ted, kamu itu kalau bawa ini mesti kayak gini megangnya, ya, mesti gini, bakinya mesti begini. Nah itu pengajar, dia akan memberi instruksi. Kalau dia punya karunianya itu adalah karunia penghiburan, dia akan bilang gini, it's okay Ted, no problem, lu nggak usah bersalah, ya, it's okay. Everybody doing the same, pasti ada masalahnya, gitu. Nah, kalau dia orang yang karunianya itu karunia pelayanan praktis seperti Asher, dia lihat begitu, dia langsung ambil lap, dia ambil kain pel, dia ambil sapu, nggak usah ngomong dia, dia kerja, buat. Kepada orang yang punya karunia kepemimpinan, dia akan bilang gini, Ted, what did you do? Apa sih yang bikin kamu jadi kayak gini? Nah, dia mulai cari tuh akarnya tuh. Untuk mengangkat supaya kemudian next time kamu bisa lebih baik lagi dalam melakukannya. Nah, kita lihat ya. Jadi setiap orang itu ketika melihat sebuah persoalan, dia akan merespon dengan cepat seturut dengan karunia. Kalau misalnya gini, ada orang sakit. Ada orang sakit nih, jemaat kita sakit. Yang lain mungkin oke, ya kita peduli ya, ayo ini. Tapi ada yang bilang gini, ayo kita doain yuk. Nah, kalau orang ini terus melakukannya, kemungkinan besar dia bisa bertumbuh di sana dan efektif. Ada yang cuman ya udah, ayo doain dong. Kamu aja yang doain deh, kamu tolak-tolakan gitu doain ya. Ada yang langsung doain. Dan ketika dia senang mendoakan orang sakit, lalu banyak orang sakit itu mengalami kesembuhan, pemulihan. Karunia biasa ditandai dengan dia merespon dengan cepat kepada persoalan yang memerlukan karunia itu sebagai jawaban. Yang kedua, hasilnya banyak yang baik daripada yang lain. Itu yang umumnya. Nah, ketika yang ketiga biasanya dikenali oleh orang yang punya karunia yang sama. Misalnya, wah, Ibu Maya ini kayaknya punya karunia yang sama nih. Bu, mau nggak Bu? Saya lihat Ibu begini. Mau nggak kalau saya Ibu masuk dalam pelayanan dan supaya Ibu bisa terlibat lebih banyak lagi, karunia bisa keluar. Oh mau Pak. Nah itu caranya kita berkembang. Jadi Bapak Ibu, pakailah kesempatan untuk karunia dan panggilan saudara bertumbuh. Dan nanti eventually Tuhan akan buka ini. Dan lama-lama kita akan bisa masuk di dalam pelayanan sepenuh waktu. Bapak Ibu, saya nggak pernah ngelamar jadi pendeta. Saya nggak pernah ngelamar jadi full time. Nggak pernah. Tetapi karunia yang saya kembangkan sejak saya bertobat, nanti dikenali oleh gembala saya. Lalu dia bilang, Markus mau nggak kamu? Coba kamu berdoa. Nanti ada beberapa orang yang kasih pesan Tuhan yang membuat saya mengincar, oh memang panggilan saya ke sana. Tetapi banyak orang masuk full time, tetapi di mana area saya memperlengkapi jemaat?
Dan saya kemudian makin lama makin tahu, oh ini area saya. Jadi dalam profesi saya pun, saya nggak akan pilih-pilih yang cari-cari profesi yang lain gitu loh. Ini panggilan saya. Walaupun mungkin bagi kebanyakan orang ini mah kurang seksi gitu ya, duitnya nggak ada, it's okay. I don't care. Karena buat saya, inilah panggilan saya. Nanti Tuhan akan tanya saya itu. Saya kasih kamu karunia pengajaran, apa yang kamu bikin? Di situ kita dihakimi Tuhan. Bapak Ibu, semua karunia yang Tuhan percayakan kepada saudara akan dituntut oleh Tuhan. Itulah perumpamaan karunia itu, talenta itu. Apa yang kamu buat dengan karunia yang sudah saya beri kepadamu? Berapa banyak orang yang diberkati dengan karunia itu? Jangan kita menjadi orang yang satu talenta kita simpan karena kita takut ditolak, kita takut salah, kita takut nggak bisa memberkati orang, kita takut malu. Akhirnya terpendam dan Tuhan akan mengatakan kepada kita sebagai hamba yang jahat dan malas. Dan kiranya ini bisa menolong kita semua untuk bertumbuh, memahami panggilan kita, dan karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita, dan menjadi aset yang berharga bagi tubuh Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk firman kebenaran-Mu pada hari ini. Dan biarlah kiranya Tuhan, masing-masing kami menyadari akan panggilan kami. Dan kami merespon panggilan itu. Dan kami percaya bahwa dengan kesetiaan mengelola, kami akan bertumbuh dan menjadi aset yang berharga bagi tubuh Kristus dimanapun kami ditempatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk kampanye Bapak Pendeta Markus untuk pelayanannya siang hari ini. Silakan William. Ya, terima kasih untuk kehadiran teman-teman yang boleh hadir pada siang hari ini. Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Untuk teman-teman yang mau mendukung persembahan POPM, pelayanan POPM bisa mentransfer ke BCA 4580 352 559 atas nama Ibu Sulistiana Harjanti dan Makmuria Wijaya. Ya, kami tetap mengundang teman-teman untuk hadir pada Jumat mendatang di jam yang sama, jam 12 sampai jam 13 WIB. Kita akan sama-sama dibukakan tentang topiknya adalah, temanya adalah dosa. Dan konsekuensi tinggal di dalam dosa itu apa? Kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami mengundang teman-teman untuk hadir dan boleh mengajak teman-teman yang lain, teman kantor atau sanak keluarga, silakan untuk join. Bersama-sama kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan tutup dalam doa berkat, kita mau satu dalam doa untuk doa syafaat. Bapak di surga, kami bersyukur siang hari ini Tuhan. Kami boleh diperjelas kembali Bapak tentang panggilan dan karunia. Yang kami percaya Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan tinggal bagaimana kami boleh mengobarkannya itu Tuhan. Ya Roh Kudus yang baik, mampukan kami untuk memiliki hati yang terus haus diperlengkapi dan boleh mengembangkan karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga sungguh itu kami maksimalkan Tuhan bagi kemuliaan-Mu saja Tuhan. Bagi pekerjaan-Mu Bapa di muka bumi ini Tuhan. Mampukan kami, bukakan telinga kami Tuhan, untuk kami boleh peka mendengar. Dan boleh peka untuk arahan Tuhan terhadap panggilan dan karunia yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Sehingga melalui seluruh hidup kami Bapa, kami boleh diperlengkapi lebih lagi Tuhan. Dan kami boleh merealisasikannya sehingga orang lain Bapa boleh menjadi menerima, boleh melihat Tuhan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan orang lain boleh merasakan apa yang boleh kami rasakan saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pertajam Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, pertajam, perlengkapi kami Tuhan. Dan pertajam juga hati yang haus akan karunia itu Bapa, sehingga kami boleh maksimalkan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu.
Terima kasih untuk hamba-Mu yang boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan pengurapan-Mu terus turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Kau perlengkapi dia Bapa lebih dan lebih Bapa. Kau pakai lebih heran lagi Tuhan. Bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam setiap tanggung jawab, di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan saat ini. Kami percaya pengurapan-Mu mengalir atas hamba-Mu ini Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan untuk keluarganya Tuhan. Berkati Tuhan keluarganya. Dan biarlah melalui keluarga hamba-Mu ini Tuhan, nama Tuhan terus dipermuliakan. Kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus untuk Pak Teddy, untuk pelayanan yang diberikan siang hari ini Bapak. Kami percaya Tuhan Kau terus memberikan hati yang haus akan Engkau Tuhan. Melalui setiap karunia yang Tuhan berikan, melalui talenta yang Tuhan berikan bagi dia Bapak. Dia boleh kembangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarganya, berkati Tuhan. Sehingga keluarga ini terus menyenangkan hati Tuhan. Dan melalui keluarga ini Tuhan, nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur untuk jemaat-Mu yang boleh hadir siang hari ini Bapak. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Tapi satu hal yang kami percaya, Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau Allah yang baik Bapak. Kau yang terus menuntun mereka Tuhan. Di dalam setiap apapun pergumulan mereka. Allah hadir, menguatkan, memampukan mereka. Bangun iman mereka Tuhan. Berikan mereka untuk terus kekuatan. Untuk terus kokoh dan kuat di dalam Engkau Tuhan. Bahkan tenggelam di dalam hadirat-Mu. Dan sukacita Tuhan kami percaya. Memampukan mereka untuk menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga memberkati bangsa kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kami yang boleh ada di tengah-tengah Indonesia. Kami mau katakan Bapak, shalom atas Indonesia Tuhan. Diberkatilah tanahnya Bapak. Diberkatilah lautnya, diberkati udaranya. Diberkati setiap apa yang dihasilkan oleh bangsa ini Tuhan. Kami percaya Indonesia ada dalam tangan-Mu Tuhan. Indonesia ada dalam pikiran Tuhan. Dan kami mau menyerahkan seluruhnya Tuhan. Setiap apapun yang dirancangkan oleh pemerintah kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapa di dalam surga Tuhan telah memberi yang terbaik bagi bangsa ini. Dan kami percaya Tuhan Indonesia bangkit. Perekonomian Indonesia bangkit. Di tengah-tengah krisis yang terjadi saat ini kami percaya Tuhan Yesus. Tuhan yang sanggup membangkitkan bangsa ini Tuhan. Tuhan yang sanggup membangkitkan perekonomian bangsa ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu ini Bapak di dalam surga. Dan kami percaya Tuhan pengurapannya dari Tuhan mengalir. Sehingga kebijakan apapun yang dia hasilkan oleh hamba-Mu ini dalam pembangunan bangsa ini. Atau apapun ide-ide kreatif yang akan diberikan untuk kemajuan bangsa ini. Biarlah itu mengalir daripada Tuhan. Biarlah itu tercurah daripada Tuhan. Sehingga membawa perubahan demi perubahan untuk kemajuan bagi bangsa ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap apapun yang Tuhan sudah bongkar di tengah-tengah kemerosotan moral, bahkan apapun Tuhan, kejadian demi kejadian yang boleh kami saksikan di bangsa ini Tuhan. Yang menyatakan bahwa Engkau Allah yang setia Tuhan. Yang menyatakan bahwa Engkau Allah yang berdaulat atas bangsa ini Bapak. Biarlah Tuhan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya semua itu tidak terjadi secara kebetulan Bapak. Tapi satu hal yang kami percaya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan kami percaya itu terjadi di Indonesia saat ini ya Bapak. Untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemilu di tahun 2024 dan ada wacana akan dimundur di tahun 2025. Tapi kami semuanya serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Bapa, biarlah semuanya jadi karena Tuhan Yesus saja. Karena kami percaya Tuhan, Kau sudah memilih pemimpin yang terbaik atas bangsa ini. Kau sudah menentukan Tuhan, siapa yang akan menjadi presiden, siapa yang akan menjadi wakil presiden nantinya Bapak. Kami hanya menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami punya Bapa yang baik. Karena kami punya Bapa yang berdaulat atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu.
Apapun yang akan terjadi atas bangsa ini Tuhan, kami percaya semua ada dalam rancangan dan rencana Tuhan yang baik atas bangsa ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan kami bersyukur Tuhan. Pertemukan kami Bapa untuk minggu mendatang, dan kami berdoa untuk hamba Tuhan yang sudah dipilih Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Urapilah dia Bapa, sehingga dia boleh dalam persiapannya Tuhan, tuntunan Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang dibukakan, semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kumpulkan kami Tuhan hari Jumat mendatang. Kami sama-sama belajar untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur dan kami bersyukur ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan hambanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita kembali dan melanjutkan karya keselamatan Kristus Yesus kepada setiap orang yang sudah dipercayakan kepada kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau dan Tuhan yang melindungi serta memelihara engkau. Tuhan akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau dan memberikan engkau kasih karunia yang melimpah. Tuhan menghadapkan wajahnya dan menjawab setiap doa, permohonan, dan syafaat yang kau naikkan seturut dengan firman dan iman dan ucapan syukur. Memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera Roh Kudus penuh dan melimpah dalam hidupmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat, dan manis akan Roh Kudus, menyertai engkau dari hari ini, sampai Yesus Kristus datang untuk menjemput kita di awan kemuliaannya, membawa kita memerintah di dalam kerajaan damai-Nya, hingga kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melanjutkan pekerjaan saudara. Ya, makasih Pak. Shalom. Ya. Terima kasih Pak. Selamat siang semua Bapak Ibu. Tuhan berkati. Amin. Thank you Pak Teddy, thank you Bu Ida. Ya, Thank you Bu ya. Ya, God bless ya. ya Pak. Izin pamit ya Bu. Yuk. Baik Pak. Mari.